pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir ke tengah-tengah aktivitas Anda dan keluarga. Beragam informasi yang unik dan menarik kami sajikan dari berbagai daerah di Nusantara. Kali ini, Ragam Indonesia akan mengajak Anda melakukan ekspedisi menuju sudut paling timur di Sulawesi Tengah. Sebuah desa yang mendiami pulau kecil namun memiliki keindahan alam layaknya surga yang tersembunyi. Tak hanya panorama alamnya yang memukau, sajian kuliner yang disajikan pun tak kalah istimewanya. Desa Buang-Buang terletak di Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Untuk menuju ke sana, perjalanan saya dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Luwuk di Kabupaten Banggai. Dari Luwuk, perjalanan saya lanjutkan dengan menggunakan kapal penyeberangan menuju Kabupaten Banggai Laut yang menempuh perjalanan selama 9 jam. Perjalanan dimulai pukul 9 malam dan tiba di Pelabuhan Banggai Laut pukul 9 pagi. Nah, sampai di sini perjalanan saya lanjutkan dengan menggunakan speedboat menuju desa Buang-Buang. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam, akhirnya saya sampai di desa Buang-Buang. Dermaga untuk sandar kapal di desa ini berada di dalam teluk layaknya laguna dengan air lautnya yang tenang dan berwarna hijau toska. Sungguh sebuah perjalanan yang panjang dan benar-benar terbayarkan dengan kecantikan alamnya yang mempesona serta masyarakatnya yang ramah. Setelah menikmati keramah tamahan warga Buang-Buang, kini saatnya saya akan mencicipi kuliner yang ada di sini. Maklum sahabat Ragam, perjalanan panjang membuat perut saya lapar. Memiliki alam yang luar biasa menawan, Desa Buang-Buang menyimpan segudang sumber daya alam yang dapat kita nikmati kapan saja. Kali ini saya menemani Kardi mencari kerang lambis yang memiliki habitat di dalam pasir atau bebatuan yang berada di tepian pantai. Uniknya, mencarinya lebih mudah jika dilakukan saat air surut, karena hewan ini akan mudah terlihat. Untuk mencarinya, tangan kita harus meraba-raba di permukaan pasir hingga mendapatkan kerang lambis. Saat saya mencari kerang lambis, ternyata Pak Guru telah pulang dari memancing dan menawarkan ikannya. Andre, Gus, dapat ikan. Kita dapat ikan, Mas. Lumayan nih, ada ini juga. Sudah ada kerang dan juga ikan. Saatnya kita buat kuliner khas dari desa ini. Kerang yang telah kita dapat akan diolah menjadi sajian rumahan ala desa Buang-Buang. Inilah kerang lambis saus kida. Bahan-bahan yang diperlukan adalah setelah kerang lambis dibersihkan, rebus kerang selama 30 menit untuk memudahkan mengeluarkan isinya. Saatnya pisahkan cangkang dengan isinya. Ini dia wujud kerang lambisnya. Selanjutnya kita buat bumbunya ya. Haluskan terlebih dahulu bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, tomat, cabai merah besar, dan sereh. Tumbuk semua bumbu hingga menjadi halus. Kemudian, tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga aromanya tercium. Lalu, masukkan kerang lambis yang telah dibersihkan. Tumis hingga bumbu tercampur rata. Terakhir, tinggal tambahkan santan. Masak hingga mendidih dan matang. Untuk menguatkan rasa, tambahkan kecap manis dan juga garam secukupnya ya. Nah, jika sudah matang, seperti inilah sajian rumahan kerang lambis saus kida yang menggugah selera. Tapi tunggu dulu sahabat Ragam, akan lebih mantap jika menikmati kerang lambis saus kida ini dengan disandingkan ikan bakar rica. Nah, ikan hasil tangkapan Pak Guru akan kita olah dengan bumbu pedas, atau biasa masyarakat menyebutnya ikan bakar rica. Namanya juga tinggal di daerah kepulauan, pasti ada menu ikan bakar. Namun masyarakat di sini biasa menambahkan dengan bumbu pedas. Langsung saja catat ya bahan-bahannya. Semua olahan hasil yang ada di sini menggunakan bahan yang benar-benar fresh. Untuk ikan bakar rica memang banyak pilihan ikan sebagai bahannya. Namun kali ini kita menggunakan ikan ketambak yang menjadi favorit masyarakat desa Buang-Buang. Langsung saja ya kita haluskan bumbu-bumbunya. Mulai dari cabai merah dan cabai rawit. Tumbuk halus lalu tambahkan bawang merah, bawang putih, tumbuk kembali. Terakhir tambahkan tomat.
tumbuk semua bumbu hingga halus. Selanjutnya, tumis bumbu rempah yang telah dihaluskan hingga aromanya keluar. Jika hampir matang, tambahkan saus sambal dan aduk kembali hingga matang, lalu tiriskan. Nah, sekarang saatnya untuk membakar ikannya. Sebelumnya, ikan telah dibersihkan dan bagian sisiknya telah dibuang. Karena ikan akan diberi bumbu, belah-belah ikan menjadi dua. Saat dibakar, olesi ikan dengan batang serai yang telah diberi minyak sayur. Hal ini selain untuk mempercepat proses pembakaran, juga untuk memberikan sedikit rasa pada ikan. Salah satu kunci untuk bakar ikan yaitu perhatikan apinya. Jika terlalu besar, ikan harus sering dibalik agar tidak gosong. Kalau sudah matang, angkat lalu tinggal lumuri dengan bumbu rica. Coba lihat sahabat, sudah tidak tahan untuk menikmatinya ya? Yummy! Kerang lambis saus kida sangat pas disandingkan dengan ikan bakar rica. Ini menjadi menu rumahan yang biasa disajikan saat santap siang. Rasa manis dan juga gurih dari kerang lambis dipadukan dengan rasa pedas dari ikan bakar rica pasti membuat Anda tak henti untuk menikmati kuliner yang satu ini. Kalau bicara soal seafood, tentu ikan dan kerang memiliki kandungan protein yang tinggi. Apalagi masih dalam kondisi fresh, makin banyak kandungan gizi yang kita konsumsi. Sungguh sajian yang menggugah selera. Puas menikmati sajian kuliner laut yang lezat, kini saya akan mencoba kuliner penganan dari Desa Buang-Buang yang terbuat dari ubi khas Banggai, yaitu siuk. Masyarakat Buang-Buang sering menjadikan siuk sebagai penganan pengganti nasi. Kalau menurut saya, siuk ini lebih cocok disebut bubur, karena memang bentuknya mirip dengan bubur. Nah, seperti ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat siuk. Ubi Banggai disebut berbeda dari ubi pada umumnya karena bentuk pohon ubi Banggai adalah menjalar ke atas, bukan merambat di atas tanah seperti ubi jalar. Sekarang kita lihat yuk bagaimana membuatnya. Pertama, kupas ubi Banggai lalu potong kecil-kecil dan cuci bersih. Setelah dicuci, masukkan ubi Banggai atau dalam bahasa sekitar biasa disebut bete ke dalam panci. Tambahkan santan kelapa lalu rebus hingga mendidih. Jika santan sudah mendidih, tambahkan garam secukupnya. Lalu tekan-tekan ubi dengan spatula kayu hingga hancur dan menyatu dengan santan. Proses inilah yang paling penting dalam membuat siuk, karena ubi harus benar-benar hancur agar siuk mendapatkan tekstur yang lembut dan pas. Jika ubi sudah hancur, tambahkan parutan kelapa muda. Kemudian aduk hingga menjadi agak kental. Nah, kalau sudah seperti ini, siuk sudah siap disantap. Sahabat Ragam, lihat bentuknya memang seperti bubur bukan? Nah, siuk ini adalah penganan yang menjadi kesukaan bagi anak-anak di sini. Rasanya yang gurih dan memiliki aroma kelapa adalah ciri khas dari siuk. Saat saya memakannya, penganan yang satu ini bisa dijadikan sebagai pengganti nasi. Karena selain padat, siuk juga dapat membuat Anda kenyang. Hal ini karena bahan utamanya yang berupa ubi memiliki karbohidrat tinggi, sehingga dapat menghasilkan energi pada tubuh kita. Teksturnya yang lembut serta rasanya yang menggoda membuat siuk disukai anak-anak. Satu lagi kuliner yang khas dan unik sajian masyarakat di Teluk Popisi ini, yaitu tokili. Tokili adalah sajian kuah asam yang bahan utamanya adalah ikan. Rasa asam ini bukan berasal dari belimbing atau asam Jawa, namun menggunakan buah kecombrang yang dalam bahasa Banggai disebut tikala. Sehingga tak jarang masyarakat juga menyebut kuliner ini tokili tikala. Nah, untuk membuatnya, persiapkan dulu bahan-bahannya seperti yang berikut ini. Oke, bahan-bahannya sudah siap. Sekarang saatnya kita olah tokilinya. Pertama kita haluskan adalah cabai rawit dan garam. Tumbuk hingga halus. Lalu haluskan bawang merah dan tomat. Tumbuk hingga halus.
Kemudian panaskan air dan masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Aduk hingga rata, kemudian masukkan batang serai untuk menguatkan rasa. Sambil menunggu mendidih, tikala atau buah kecombrang kita tumbuk untuk mendapatkan airnya. Sahabat Ragam, tikala inilah yang akan memberikan rasa asam pada tokili. Setelah tikala ditumbuk, ambil dan peras di atas ikan yang akan dimasak. Selanjutnya, masukkan ikan dan ratakan bumbu. Diamkan hingga mendidih, angkat, dan sajikan. Dari segi tampilan, sudah terlihat jika tokili memiliki rasa yang segar. Dengan kuah yang agak bening dan dicampur dengan aneka rempah segar, dijamin akan menggugah selera makan Anda. Tokili bisa dinikmati bersama nasi atau langsung disantap seperti yang saya lakukan ini. Sekali suap saja, saya sudah merasakan segarnya tokili ini. Dengan rasa dominan asam dan pedas, membuat tubuh kita menjadi bertenaga lagi, alias jadi segar kembali. Rasa asam dari tikala tak hanya terasa meresap di dalam ikan, namun juga terasa pada kuah tokili. Benar-benar segar, sahabat Ragam. Pokoknya, dijamin nagih. Puas merasakan aneka kuliner yang ada di sini, saatnya saya menjelajah eksotisme alam yang ada di Teluk Popisi ini. Beragam spot wisata dapat Anda nikmati di sini. Terlebih bagi Anda yang suka berpetualang dan menikmati keindahan alam hayati yang tersaji di sini. Mulai dari snorkeling bersama ubur-ubur yang tidak menyengat, menikmati keindahan desa Buang-Buang dari Bukit Popisi, serta menikmati indahnya bawah laut. Teluk Popisi merupakan rumah atau habitat utama dari ikan kardinal yang juga disebut banggai cardinal fish. Selain itu, di sini Anda dapat melihat taman laut Kima yang menawan. Nah, langsung saja kita mulai perjalanannya. Tujuan saya yang pertama adalah sebuah danau yang masyarakat sekitar menyebutnya Paisu Batongan, yang menjadi rumah bagi ubur-ubur yang tidak menyengat. Menarik bukan? Saya bersama sahabat Ragam Banggai Laut memulai perjalanan dari dermaga kecil di desa Buang-Buang. Dengan menggunakan kapal bodi bermesin diesel, kami berangkat menyusuri pulau-pulau kecil yang ada di sekitar desa. Sekitar 15 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di dermaga Paisu Batongan. Namun, karena air surut, kami menggunakan jalur alternatif untuk menuju danau ubur-ubur. Setelah kapal sandar, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 5 menit. Setelah itu, saatnya melihat ubur-ubur dari dekat dengan sekoci yang memang sudah ada di sini. Nah, kata masyarakat di sini, agar ubur-ubur datang, maka kita harus mengetuk-ngetuk perahu, sehingga menimbulkan suara yang berisik. Setelah menggunakan peralatan snorkeling, saya langsung menikmati kecantikan ubur-ubur yang ada di sini. Sungguh tempat yang indah, seperti laguna yang sangat besar yang dikelilingi rimbunnya pepohonan sekitar, membuat ubur-ubur dapat dengan tenang berkembang biak di sini. Sahabat Ragam, ubur-ubur di Paisu Batongan ini merupakan jenis ubur-ubur yang tidak menyengat sehingga aman untuk dipegang. Di danau ubur-ubur Paisu Batongan memiliki 2 jenis, yaitu Mastigias papua dan Aurelia aurita. Jenis Aurelia aurita atau moon jellyfish merupakan jenis ubur-ubur yang mempunyai warna putih dan transparan. Sedangkan Mastigias papua atau spotted jellyfish merupakan jenis ubur-ubur yang paling banyak ditemui dengan beragam corak bintik-bintik yang beragam. Kedua jenis ubur-ubur di sini sama seperti yang ada di Danau Kakaban, Kalimantan Utara. Sahabat Ragam, luas Danau Paisu Batongan ini disebut-sebut terbesar kedua setelah Danau Ubur-ubur yang ada di Kakaban, Kalimantan. Dan ini adalah tempat keempat di mana terdapat danau ubur-ubur yang tidak menyengat setelah Kakaban, Kalimantan, Misol Papua, Togean, dan Buang-Buang Sulawesi. Menarik bukan?
Setelah puas melihat kecantikan ubur-ubur bersama panorama danaunya yang indah, kini saya menuju lokasi selanjutnya, yaitu Bukit Popisi. Butuh waktu sekitar 10 menit dari Danau Paisu Batongan untuk mencapai tempat sandar menuju Bukit Popisi. Selama perjalanan, Anda akan melintasi pulau karang yang kecil-kecil yang menambah keindahan alam yang tersaji di Teluk Popisi ini. Sampai di tempat sandar kapal, medan cukup terjal sudah tersaji di depan mata. Dengan kemiringan hampir 45 derajat, ternyata butuh perjuangan untuk sampai di Bukit Popisi. Kami harus menaiki jalan terjal yang dipandu oleh warga sekitar. Tempatnya memang cukup ekstrim, namun ini menjadi pengalaman serta liburan yang tidak akan terlupakan. Setelah sampai di titik yang kami tuju, memang sepadan dengan perjuangan yang telah kami lalui. Hamparan pemandangan yang indah dan cantik dapat kami nikmati di sini. Karena sudah susah payah sampai di sini, tentu saya harus mengabadikan momen dan lukisan alam yang tersaji di sini. Foto dan selfie tentu jangan sampai ketinggalan, karena memang tempatnya luar biasa indahnya. Rasanya ingin berlama-lama di sini, memandangi mahakarya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jajaran pulau-pulau kecil dan perairan yang tenang menghiasi Teluk Popisi yang merupakan tempat yang dijaga keindahan alamnya oleh masyarakat Buang-Buang. Nah, dari bukit ini kita bisa melihat seluruh Teluk Popisi dan jajaran pulau-pulaunya menyerupai seperti yang ada di Raja Ampat. Namun keindahannya tidak kalah kerennya. Kalau saya bisa bilang, disinilah tempat terbaik dan wajib Anda datangi saat liburan ke Buang-Buang. Benar-benar indah, bukan? Dari Bukit Popisi, saya melanjutkan perjalanan menuju destinasi selanjutnya, yaitu konservasi ikan banggai kardinal. Untuk dapat menikmati banggai kardinal fish ini, kita memang harus dipandu oleh kelompok sadar wisata Desa Buang-Buang. Setelah mendapatkan spot terbaiknya, saya coba untuk turun dan melihat cantiknya ikan-ikan kardinal khas banggai di habitat aslinya. Banggai kardinal fish tinggal di berbagai habitat dangkal. Beberapa ada di terumbu karang padang lamun. Namun sebagian besar mereka hidup berasosiasi dengan bulu babi. Spesies ikan ini sangat terbatas di Kepulauan Banggai, dan di Desa Buang-Buang memiliki banyak spot habitat dari jenis ikan ini. Ikan banggai kardinal termasuk jenis ikan demersal laut tropis. Mereka membentuk kelompok yang stabil dari sekitar 9 individu di perairan dangkal, kisaran 1,5 sampai 2,5 meter. Seperti yang bisa kita lihat, habitatnya yang berasosiasi dengan bulu babi melindungi banggai cardinal fish dari para predator mereka. Makanan dari ikan ini adalah plankton, demersal, dan organisme bentik. Sedangkan predator banggai cardinal fish antara lain kerapu, ikan buaya, ikan batu, dan morai kepingan salju. Dapat melihat kecantikan banggai cardinal fish di habitat aslinya memang benar-benar menakjubkan. Warna-warni tubuhnya serta ekosistemnya yang terjaga membuat ikan ini nyaman untuk tumbuh dan berkembang biak. Tak hanya banggai cardinal fish, di sini kita juga bisa melihat clownfish yang bermain-main pada anemon atau morai yang sedang bersembunyi di antara karang. Sahabat Ragam, sayangnya ikan cantik dan menawan ini masuk dalam kategori spesies yang terancam karena banyak ditangkap di alam liar. Sebagai bangsa yang beradab, hendaknya kita selalu menjaga ekosistem alam agar keberlangsungan spesies unik ini tetap lestari di negeri kita. Satu lagi kekayaan alam yang dimiliki masyarakat Buang-Buang yaitu keberadaan kima yang cukup banyak dan terjaga. Kali ini kami berkesempatan untuk melihat kegiatan kelompok sadar wisata Desa Buang-Buang menaruh papan nama di konservasi kima menjadi Taman Laut Kima. Taman Laut Kima berada sekitar 15 menit dari kampung dengan kedalaman saat air surut sekitar 1,5 meter. Papan nama yang telah dibuat dibawa ke lokasi Taman Laut. Sesampainya di sana, para anggota Pok Darwis bekerja sama menancapkan papan nama di bawah air. Kima adalah jenis kerang raksasa yang masuk dalam kelas Bivalvia, suatu kelompok hewan bertubuh lunak yang dilindungi sepasang cangkang bertangkup.
Hewan ini bernapas dengan insang yang bentuknya seperti lembaran yang berlapis-lapis. Penyebaran kima lebih banyak di daerah perairan Asia Tenggara. Besarnya kima dapat mencapai ukuran 1,5 meter dengan berat 250 kg. Kima sendiri berperan luar biasa di struktur ekosistem laut. Kerang raksasa ini mampu menyaring air laut hingga puluhan ton liter. Hewan ini mempunyai sistem filter yang luar biasa hebat dan menjadi penolong bagi makhluk hidup lainnya yang bergantung pada ekosistem laut. Oleh karena itu, selain dijaga kelestariannya, Pok Darwis Desa Buang-Buang menjadikan Kima sebagai destinasi wisata bertajuk Taman Laut Kima. Selain bisa melihat kumpulan kima yang besar dan berwarna-warni, kita juga dapat melihat masih terjaganya ekosistem laut yang ada di sekitar Kima. Tak hanya berwisata, kita juga dapat menambah ilmu serta ikut menjaga kelestarian alam sekitar. Pasti akan menjadikan liburan yang sangat mengesankan. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan. Sahabat Ragam, demikianlah perjalanan Ragam Indonesia menelusuri keberagaman yang berada di Kabupaten Banggai Laut. Semoga dapat menambah serta memperkaya wawasan Anda tentang keanekaragaman tanah air kita tercinta. Nantikan kehadiran Ragam Indonesia di kota-kotamu ya. Saksikan terus Ragam Indonesia hanya di Trans 7.